Manusia itu punya karakter seneng donya. Halo? Sampeyan lek bingung gambarno donya ki lek nak pikirane sampean ya dhuwit ya lho dhuwit. Wis to sapa wae mesti nek karo dhuwit seneng. Nggih napa nggih? Dadi apa wae nek karo dhuwit seneng. Sing dadi petani nek karo dhuwit, sing dadi pedagang nek karo dhuwit, sing dadi bupati nek karo dhuwit. Mulane ana sing kebablas oleh seneng dhuwit nganti maaf berbagai macam cara ditempuh. Hati-hati, sekarang udah mulai banyak bupati yang pakai seragam rompi warna oranye. Nah, saya kan mengingatkan ngono lho. Sing dadi ustad kuwi nek karo dhuwit ya wes. Kalau orang tua dulu itu nggambarke ngeten Bapak Ibu, kenapa kita suruh memprioritaskan akhirat tapi nggak boleh meninggalkan dunia. Maaf, gini, akhirat kuwi parine, donya kuwi sukete. Sapa wonge tenanan le nandur pari mesti katutan suket. Leres mboten? Ge kadang-kadang sukete kokean nganti dipatun dibabati nika. Ning sapa wonge ming tenanan le nandur suket ora bakal entuk panenan pari, wong sukete wae rong karuan iso tukul. Baleni. Akhirat kuwi parine, donya kuwi sukete. Sapa wonge tenanan leh nandur pari mesti katutan suket. Sapa wonge tenanan leh nglakoni akhirat mesti donyane katut, donyane kecandak, donyane kecekel. Ning wong kok ming petentengan leh nandur suket, jangankan panen padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Wong kok ming petentengan leh ngurusin donya. Donya lho rong karuan kecandak, apa meneh akhirat zong. Kalau nggak percaya, silahkan adakan penelitian. Wong kok uripe ming petentengan ngurusi donya, sampai direwangi, ya Allah ya Karim budal esuk mulai bengi kaudanan kepanasan, sikil gawe sirah, sirah gawe sikil. Ora trimo mengamalke P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila iki P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang poyang payungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik perang prung prak prek perengat perengut peletak peletik penculat penculot penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Ceramah sing larang iki modele ngene iki. Halo? Direwangi riwa, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, niba, ngalor, ngetan, maju, wes kono kari neruske aku sing kangelan. Delok wong nek petentengan ngurusi donya, maaf, akhirat babar pisan nggak dapat. Dan dia akan menjadi budaknya dunia. Dia pasti akan diperbudak oleh dunia. Ono wong kampung-kampung iki senengane sapi, jarene raja kaya rajane pekayaan. Pokok untuk duit tukoke sapi, untuk duit tukokno sapi ben mekar. Golek duit entuk tukokne sapi, golek meneh entuk tukokne sapi. Ngono wae. Ora iso nikmati duite malah dadi budake sapi. Delengen wong ngono ku. Bagusan sapine timbang wonge. Sapine bagus ganteng resik, wonge iso kaya ula dumung. Ana wong hobine sawah, entuk dhuwit tukoke sawah, entuk dhuwit tukoke sawah, entuk dhuwit tukoke sawah, mang tingali kae. Resik sawahe timbang wonge. Nganti rupane kaya grogalan ya perkara sawah. Dia akan diperbudak oleh dunia. Tapi maaf, silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang fokus akhirat. Mesti donya dicukupi. Contoh kiai. Sampeyan tahu tuh monono kiai petentengan nyuluh kodok golek bekecot. Tapi lihat kebutuhan dunianya dicukupi sama Allah, omah apik, kendaraan apik, bojo ayu. Rata-rata kiai iki bojone ayu iki bonus teko Gusti Allah. Soale kiai iku satu-satunya hiburan cuma istri. Jal kaya kula ngene iki arep karaoke ya ora pantes. Lah nek bupati karaoke je pantes.
Kula arep main biliar ya ora pantes. Lho satu-satunya hiburane kiai iki meng bojo. Lah hiburane meng bojo elek pisan kaya wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mulane aja diiri, Allah itu adil. Kiai dikei bojo. Ayo. Loh, karena fokus akhirat. Maaf. Karena kiai itu kerjanya pakai hati, namanya kerja ikhlas. Saya di mana-mana sampaikan, Pak Bupati, Mas Wali Kota, kerja itu ada 3 versi. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Jadi kalau bisa 3 kerja secara terpadu harus ini, ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Orang kalau kerja hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, nggawe kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mula ya larang. Pengen murah ya bojomu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Coba saya terangkan habis ini selesai. Kerja kalau hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya cuma pas. Ini enggak beda dengan binatang. Maaf, sapi, kerbau, kuda itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Maka hasilnya pas. Sapi suruh bajak di sawah, maaf, kuda suruh narik dokar, narik bendi, itu kerja pakai otot, kerja keras. Hasilnya pas. Paling sehari ya segitu-gitu. Maaf, manusia kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ya pas. Kerja hanya pakai otot, paling sehari ya 100.000, 200.000. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh sederhana, dokter. Loh, dokter itu tukang cubles loh. Tukang nyubles tapi kerjanya pakai otak, kerja cerdas, profesi. Bandingno karo yang kerja pakai otot, tukang cubles, ngebor sumur. Suntike gedhi, abot, nggone panas, awake kotor, yang dicubles alot. Ratusan nyoblos, seharian paling dapatnya 200.000, 300.000. Kalau dokter cublesnya kecil, nggone adem, ber-AC. Awake resik, sing dicubles empuk. Sekali coblos nggak pernah ditawar, ora ono dokter dinyang, pinten Pak dokter? 1 juta nggih, mboten saged kirang Pak, ora ono. Maaf kalau hanya kerja keras, sorry bro, sorry. Itu ngangkat batu besar, batu kali, batu gunung, ratusan batu diangkat, masukkan ke truk, masukkan ke dump truk, masukkan ke trailer. Ratusan batu diangkat pagi sampai malam, paling hasilnya duit 200.000, 300.000. Ada yang ngangkat batu kecil satu saja dapatnya duit 200 juta karena yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Kerjanya pakai otak, kerja profesi. Halo? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Demikian pula dalam beribadah kepada Allah, kita jangan hanya mengandalkan otot. Salatmu ya aja meng Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli kendut gobek-gobek. Tangi cerekal meneh, entul-entul jadi duli-guli kendut gobek-gobek. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli kendut gobek-gobek. Sementara otak dan hatimu sama sekali enggak nyambung ke Allah. Zong itu. Awas, gaya lek nglafatke niat usolli. Usolli. Usolli far. Takbiratul ihram ngangkat tangan ini kayak kiper. Sendakep nganti melungker-melungker kayak Allahu Akbar. Coba begitu kabir walhamdulillahi katsira. Dan terus Allahu Akbar, bosok kabeh diatur ngene. Ya Allahu liman hamidah, ge utange akeh. Allahu Akbar, iki wong duwe gawe ya sak pirang-pirang. Oh, ya itu namanya maaf sikapnya salat yang dibaca bacaan salat tapi pikiran dan hatinya enggak salat. Kita berdoa kepada Allah juga begitu. Udah jam hampir 10:30, mohon maaf banget. Sebenarnya ini yang saya sampaikan masih belum 1/4 dari materi, tapi karena keterbatasan waktu sengaja biar diundang lagi. Ya makanya ngajinya dicampur-campur, mohon izin Pak Bos, ngajinya dicampur-campur. Ayo kita sama-sama berdoa. Beliau tadi bisik-bisik ke saya, mohon didoakan mudah-mudahan beliau bersama seluruh keluarga besarnya senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat walafiat.
kemudian usaha-usahanya diberikan tambah sukses, tambah manfaat, tambah barokah. Ini yang paling penting. Mbuh tambah kaya, mbuh tambah duit, yang penting makin manfaat, makin barokah. Nanti kalau tambah kaya nggak manfaat, nggak barokah, mending nggak usah kaya. Setuju mboten? Iki gak wani amin nih. Lah iya, yang penting itu manfaat barokah. Gitu nggih? Ayo kita sambil berdoa, mudah-mudahan ketika waktunya tiba nanti kita dikaruniai husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Latif lam yazal ultuf bina fima nazal. Ya Latif lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Ya Allah istajib du'ana, ya Allah ya Rabb. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Taqabbal minna ya Allah bisril asrar bi asrari sirri wa nuril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Manusia itu punya karakter seneng donya. Halo? Sampeyan lek bingung gambarno donya ki lek nak pikirane sampean ya dhuwit ya lho dhuwit. Wis to sapa wae mesti nek karo dhuwit seneng, nggih napa nggih? Dadi apa wae nek karo dhuwit seneng, sing dadi petani nek karo dhuwit, sing dadi pedagang nek karo dhuwit, sing dadi bupati nek karo dhuwit. Mulane ana sing kebablas le seneng dhuwit nganti maaf berbagai macam cara ditempuh. Hati-hati, sekarang udah mulai banyak bupati yang pakai seragam rompi warna oranye. Nah, saya kan mengingatkan ngono lho. Sing dadi ustad kuwi nek karo dhuwit ya. Loh, ini sudah dinas dalam Al-Qur'an. Simbolnya paling tidak ada 6. Dan ini merupakan target hidup manusia di dunia. Semua, namanya semua itu ya tanpa pandang bulu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. 6. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua manusia itu suka satu nisa, perempuan, artinya lawan jenis, berarti target pertama nikah. Pokoknya normal manusia itu mesti kalau sudah waktunya pengen nikah, kecuali orang yang nggak normal. Saya ulang, asal normal target pertama pengen nikah. Yang kedua wal banin, punya anak. Setelah nikah targetnya punya anak. Al-walad samratul fuad, anak itu buah hati. Orang itu kalau nggak punya anak nelongso, nggih napa nggih? Najan sugih kaya raya, kalau nggak punya anak nelongso. Pengen nggak ada anak, kadang sampai alatnya diperiksa-periksa ke. Yang ketiga, setelah nikah punya anak, berikutnya wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, mempunyai harta kekayaan berupa emas dan perak. Berarti perekonomiannya sudah bagus, pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, sehingga punya tabungan. Orang dulu tabungan itu diwujudke emas karo perak. Kalau orang sekarang punya ATM gold and silver. Paham pora aja ngomong ini. Maka bahasane Al-Qur'an niku wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ini target setelah nikah, punya anak, memiliki harta kekayaan. Terus perekonomiannya bagus, kemudian punya tabungan. Kalau orang dulu tabungannya emas, perak. Kalau orang sekarang yon duwe rekening, punya ATM, gold and silver. Syukur-syukur prioritas. Apa maneh private. Iki gak ngerti iki soalnya potongane iki ATM-e mau nggo nampa BLT tok iki ketoke. Dijak ngomong priority, dijak ngomong private ora paham. Soalnya duwe ATM mau nggo nampa bansos. Halo? Ini target. Yang keempat wal khailil musawwamah. Coba kalau sudah nikah, punya anak, punya harta kekayaan, berikutnya yang keempat wal khailil musawwamah, kuda pilihan, kuda terbaik. Niki nek wong sepuh mbiyen maknani turangga pinilih. Zaman dulu belum ada kendaraan bermotor, maka simbolnya kuda pilihan. Itu artinya alat transportasi yang berfungsi, yang bergengsi dan menarik hati.
Kenapa yang disebutkan kok kuda? Iki digatekke apa ora ya iki? Sekali lagi itu simbol alat transportasi yang berfungsi, bergengsi, menarik hati. Kok kuda yang disebut? Ya, karena kuda itu binatang yang berkaki 4, tubuhnya kuat, larinya cepat, bodinya memikat. Kalau sekarang yang minimal Toyota Alphard. Lo yang disebutkan berkaki 4, makanya bukan bebek yang disebut. Kalau bebek berkaki 2, Mio, Supra, Scoopy. Jadi target itu harus al-khailil musawwamah, punya kendaraan roda 4, jangan cuma roda 2. Orang Islam itu harus kuat secara ekonomi. Kapan-kapan tak terang nih lek diundang meneh. Setelah keempat ini wal khailil musawwamah, yang kelima wal an'am. Coba lek wis duwe target iki, nikah, punya anak, punya tabungan, kemudian nikah, punya anak, tabungan, kendaraan. Yang kelima wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu raja kaya, bisa bertelur, bisa beranak dan berkembang biak. Perekonomiannya berkembang, punya usaha-usaha yang berkembang. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya. Wis mbok paham mbok enggak dijak ngomongin iki. Duh, hidup harus seperti itu. Jangan sampai makin tua derajatnya makin rendah, makin tua harganya makin murah. Ojo. Dulu pegawai biasa, sekarang jadi bupati. Habis bupati gubernur, ngono targete. Habis bupati kok jadi ketua RT. Ini hidup yang gagal. Harus makin mahal. Barang donya kabeh tambah suwe regane tambah larang. Tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal. Betul? Walaupun itu tanah sengketa. Kendaraan harganya makin lama makin mahal. Pakaian harganya makin lama makin mahal. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin mahal. Perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bumbu dapur itu ibu-ibu, lombok, bawang, brambang, minyak goreng harganya makin lama makin mahal. Lah saya ceramah juga begitu. Artinya saya kalau ceramah ya seperti itu yang saya sampaikan. Gitu loh, pikiran kok orang genah. An'am ini perekonomian yang berkembang. Kemudian yang keenam wal harz, ladang. Orang kalau sudah tua punya ladang yang luas, enak duduk di rumah tinggal nunggu dan nerima hasilnya. Saatnya mendekat kepada Allah, pekerjaannya udah tertata. Jadi punya dana pensiunan. Jadi di masa tua itu udah nggak bingung mikir perekonomian. Tinggal memperbanyak ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau udah memasuki usia sepuh, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir. Cekelane wis gak pulpen setempel. Ini sekarang masih pegang pulpen setempel. Nanti udah mulai, oh udah putranya berarti nggih. Loh, udah putranya wis mulai sadar. Makanya beliau udah mempersiapkan, planningnya keren beliau. Pak Haji Tumiono ini planningnya keren. Semuanya udah tertata. Jadi runtut. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harz, sudah tertata. Saiki kari ngaji, ya arang-arang ya wayangan. Loh saya juga seneng kok. Nah, cekelane tasbih wisan iki wer 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 wer. Zikir terus wer 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 wer, sulastri 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 wer, sumyati 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 wer 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 gitu. Nah, semua manusia itu suka sama harta. Lah ketika mati ditinggal. Makanya karepe wong Klaten
mboten purun mati, soalnya mboten purun pisah karo donyane. Halo? Nah, gini sekarang. Iya. Makanya, nggih. Kekayaan itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian akan diberi ujian dengan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ujian itu ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan banyak, kecelakaan, dagang rugi, terus ceramah gak digatekke, diomeli bojo. Wakeh lah ujian sing ora nyenengke. Maaf, anak-anak, harta kekayaan yang saya sebutkan tadi itu ujian yang menyenangkan. Kalau masih muda biasanya belum begitu sadar, tapi nanti kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal berapa? Hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Umat Muhammad, kita semua ini umurnya rata-rata antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau umat terdahulu, umatnya nabi-nabi yang dulu ratusan tahun umurnya. Nah, kita itu pokok antara 60 sampai dengan 70, rata-rata segitu. Ada yang lebih dari 70 tahun, itu udah dikasih bonus. Ada yang kurang dari 60 tahun. Kalau berpatokan pada usianya Rasulullah 63 tahun. Makanya untuk Bapak Ibu yang malam ini umurnya sudah 62 tahun, lebih 11 bulan plus 3 minggu, kita diperintah untuk terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Saya ulang, belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, nggak perlu belajar. Karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya, sampai sekarang belum ada kursus kematian. Nggak ada fakultas jurusan kematian. Karena memang mati itu gampang. Lawang anak umur 3 tahun, 4 tahun aja bisa mati, apalagi anak umur 67 tahun. Sampean ndak usah khawatir, Bu, engko gek aku ra iso mati. Iso, tenang. Urip iki pokok sampean telateni wae engko rak mati-mati dhewe. Wong kuwi yen wis wayahe mati najan ora diapa-apake mati. Ngono, yen durung wayahe mati najan diapa-apake ya ora mati. Ana maling ketangkep masyarakat digebuki nganti gepeng, disetrum listrik. Ya ora mati mergo durung wayahe. Ada anak muda, dia frustasi karena putus cinta, pengen mati, karepe bunuh diri, arep ngombe baygon kleru seprit. Ya ora mati, malah ana iki bener cerita, fakta nyata. Ana wong wis ora betah urip, kebelet kepengin mati. Mergo mikir anak ora kena dituturi, mikir bojo gatelke ati, mikir utang ora iso nyauri. Wis mati. Akhirnya ndekne niat kendat, golek tali tampar sing dawa gedhe kae ben lega. Budal ning pekarangan, menek wit sing dhuwur kae, wite gedhe kae. Taleni nyang wit sing setke gulune. Set. Ke saking kebelete ki arep mencolot leren maca Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendat krana ngilangake hukume hadas cilik. Leh mencolot digietke kae, kerosak gedabok.
ora mati mergo tampare kedawan. Ya ora gandul-gandul wong klengsreh, ming gegere sing kedengkek. Mergo durung wayahe. Tapi yen wis wayahe najan ora diapa-apake ya mati. Ana wong turu-turu ora diapa-apake, jebul ora iso tangi. Makanya kematian itu a mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya. Bu, mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang pemberani mati duluan, yang penakut matinya belakangan. Ndak. Kadang yang pemberani ndak mati-mati, yang penakut malah mati duluan. Ana ibu-ibu leh ngendikane putrane, "Nak aja dadi tentara, Nak. Ibu kuwatir kowe engko nek dadi tentara kae maju perang, kebedil ketembak mati dhisik kowe, Nak." Lho, sing dadi tentara nyatane sampai sepuh tasik sugeng. Sing dadi petani sek enom wis mati ning sawah sambar bledek. Nak aja dadi pilot, Nak. Ibu ora seneng, ibu ora seneng nek kowe dadi pilot. Kowe maburke pesawat kae kowe tiba ceblok mati, Nak. Lho sing dadi pilot sampai tuwa umure nggih kathah. Sing ning omah nang dhuwur amben kelon karo bojone mati. Kedengkek. Coba zaman kalau bisa jawab tolong dijawab pertanyaan saya. Orang yang sehat sama orang yang sakit-sakiten matine riyen pundi? Kadang sing sakit-sakiten wis bertahun-tahun ora mati-mati. Sing sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Wonten apa mboten? Ana, iki ketoke sing ora ngrungokke ceramahku ki arep mati mendadak kok. Cobi dijawab sayang, dijawab kula kersane semangat nggih. Sing nom karo sing tuwa matine dhisik pundi? Ten mriki wonten mboten putu mati ndisiki simbahe? Lah nggih, maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati enggak harus tua. Ibu yang sehat-sehat juga jangan pernah merasa jauh dari kematian, syarat mati enggak harus sakit. Ayo jawab meneh, yang sudah nikah sama yang masih jomblo matinya lebih dulu mana? Sing banter le jawab. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab banter jelas kere kuwi. Kuwi jawabane wong dendam kuwi. Kowe pengen sugih ora kelakon ngono to. Terus sing sugih-sugih mbok dongake cepet mati ngono. Wong lanang meneng, bapak meneng, khusus ibu-ibu. Ibu sing banter le jawab. Wong wedok karo wong lanang matine riyen pundi, Bu? Disengkake Pak sampean, Pak. Ketoke enggak ada serep niku ketoke. Makanya kita enggak perlu takut mati, setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti mati. Ana wong urip wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani. Gelem mangan ya kudu gelem. Gelem urip kudu gelem. Ngapain mesti takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya mesti mati. Yang perlu kita takuti itu gini loh. Nanti kita mati itu pas keadaan seperti apa. Itu yang perlu kita takuti. Karena orang mati itu kemungkinannya cuma dua. Lek orang mati pas apik ya mati pas elek. Ya cuman itu. Jadi orang mati itu kemungkinannya cuma dua. Ada yang mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan iman, mati ketika beribadah, mati ketika melakukan kebaikan. Itu yang disebut husnul khotimah. Ada orang mati pas ngelakoni elek, mati pas maksiat. Ada orang mati pas dosa, yaiku sing diarani suul khotimah. Dan kita kan nggak tahu nanti kematian kita seperti apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Bapak Ibu adik-adik, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin
kalau nanti dirinya mati dalam keadaan iman, nggak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa dirinya akan mati husnul khotimah. Nggak ada. Saman modelnya kok koyok bingung ngono tak omongi. Halo? Siapa yang bisa menjamin kalau matinya dalam keadaan iman, matinya husnul khotimah? Maaf, walaupun ustadz, kiai, dikira kalau ustadz, kiai dijamin matinya husnul khotimah, dijamin mesti surga. Siapa ngomong pret mau? Ndak usah pret, ya wis ngono lho. Diulang. Apa dikira kalau ustadz kiai dijamin mesti matinya baik husnul khotimah? Apa mesti ada jaminan masuk surga? Loh. Lihat ustadz kiai itu yo ono apike yo ono sing banter ora usah nganggo isin. Najan ustadz kiai iki yo ono apike yo ono yang ceramah iki yo ono apike yo ono. Malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo Pak Bupati jenengan ae sing ceramah. Aku tak ngalih ae Pak Bupati wong aku wong elek kok. Gak ada yang bisa menjamin kalau dirinya akan mati dalam keadaan iman husnul khotimah. Makanya gini, kula sampean ki lek kepingin nglakoni elek, kepingin nglakoni dosa, dikongkon angen-angen. Engko gek awak dhewe pas nglakoni elek, engko gek awak dhewe pas tumindak dosa iki nang mati. Ini maksud dari apa yang disampaikan Rasulullah, faksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam keenaan. Apa itu? Kematian. Asal mau banyak-banyak ingat mati, insya Allah nggak jadi nakal. Kenapa orang berbuat maksiat? Salah satu sebabnya karena nggak ingat mati. Kenapa orang tega berbuat dosa? Salah satu sebabnya karena nggak ingat mati. Asal ingat mati, mau nakal lo nggak jadi, mau maksiat batal. Gak percaya? Ada anak muda mau minuman keras lo, botol dicukit tutupe, ciu. Makanya dinamakan ciu itu soalnya dicukit tutupe kan ciu. Udah dipegang karing gelogok iki engko aku pas nang mati ngono piye. Banteng-banteng ora sida. Lah sing marake diteruske gelogok-gelogok glele-glele ora eling mati. Wis ta wong umpama eling mati ki arep nyolong ra sida. Aku ki engko nyolong pas mari ngene gek pas nyolong mati kecekel wong kampung kegebok mati ra sida. Mulane ora ana wong nyopet nyaotas karo maca bismillahi Allahu akbar ngono. Ndak ada. Andaikan ingat mati, nggak ada pejabat yang korupsi, nggak ada. Kenapa kok sampai ada pejabat yang tega berbuat korupsi? Ya karena dia lagi nggak ingat mati. Maaf ya para pejabat, kalau saya bicara korupsi itu yang tak bikin contoh mesti pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat, setahu saya. Nah, lah sing keplok-keplok ki janjane pengen ning ra ngerti carane. Ambek ora ana kesempatane. Ngono. Lha sing ngarep sampean korupsi ya apa? Wong sampean ya ora duwe kesempatan. Gitu loh. Andai ingat mati, nggak mungkin korupsi, nggak mungkin. Makanya nggak ada orang mau korupsi kok istighosah dulu, itu nggak ada. Mau tanda tangan kok, ya Allah ya Hafidhu ya Nasiri ya Wakilu ya Allah, nggak ada. Itu lagi nggak ingat mati. Hei, andai ingat mati nggak ada orang berbuat zina. Kenapa sampai tega berbuat zina? Karena nggak ingat mati.
Wis to nek eleng mati ora sida. Sing wedok ki jebablah lumah-lumah matang-matang kae. Sing lanang gari metingkring. Terus mikir, iki engko aku pas celingkrik metingkring nang mati. Langsung viral no medsos seorang warga Klaten mati metingkring. Rasido. Mulane ora ana wong arep zina kok tawasul dhisik. Saudari Lonte yang terhormat, sebelum kita melakukan proses perpetingkringan, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan petingkringan ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya cangkemnya dijejek malaikat. Ndak ada ya karena ndak ingat mati gitu loh. Dah. Maaf jamaah, sekarang hitungannya per menit. Jadi kita waktunya terbatas sehingga saya ngomongnya tek. Oleh karenanya kita terus diperintah untuk belajar meninggalkan dunia, artinya meninggalkan hal-hal yang duniawiyah, mengurangi secara perlahan-lahan, secara bertahap kecintaan kita kepada dunia. Bukankah kalau sudah mendekati waktunya kita diberi pelajaran oleh Allah mulai tidak membutuhkan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah sepuh, biasanya sudah mulai dikasih peringatan oleh Allah. Apa peringatannya? Mulai sudah tidak membutuhkan dunia dan mulai tidak dibutuhkan oleh dunia. Ini harus saya pertegas ya, nek gak dijelaske koyoke orang ngerti. Soale wong kene iki bagus-bagus ayu-ayu ning ketingale rodok. Pangapunten nggih, menawi sudah sampai batas usianya, maaf, biasanya mulai tidak membutuhkan dunia. Paham po ora to iki? Kalau masih muda butuh donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya. Ning begitu pun sepuh mulai mboten butuh. Wis diparingi contoh, pakaian niku simbol donya. Yen tesih nem butuh-butuhe, seneng-senenge, pemeneh ibu-ibu brai-braine. Klambi niku lho wis duwe 3 lemari. 4 lemari, ono model anyar tuku, ono model anyar tuku, ono model anyar tuku. Nggih napa nggih? Semua kalangan itu, semua kalangan, mulai yang enggak begitu punya duit di bawah sampai yang di panggung yang duitnya banyak. Ini nanti kalau Pak Haji Tumiono bikin acara lagi, yakin seragamnya ganti lagi. Bukan seragam yang ini, betul? Iya. Wong wedok ki ngono, bojoku yo ngono soalnya. Jilbab lho wis pirang tumpuk, ana model anyar ya tuku. Ngapunten, itu kalau masih muda, brai-braine Masya Allah. Pakai baju ini kalau bawahnya ini, atasannya seperti apa. Jilbab jangan sampai ada menceng sedikit pun. Mau keluar itu berdiri, bercermin itu nggak cukup 30 menit. Coba kalau sudah tua, ndak mikir. Mbok kelambi kancinge 7 kari 3, sing 4 dipincuk nggih peniti wis ndak mikir. Mbok dhuwur seh nggak mikir. Kudungan pokok dicentel notok lek wis sepuh, wis gak membutuhkan dunia. Understand? Termasuk urusan dunia, maaf, hubungan intim suami istri. Ketika masih muda, butuh-butuhe, hot-hote, gereng-gerenge, jos-jose. Begitu sudah tua, loyo. Pangapunten, Mas, Mbak, sing tesih nem, lek ngoten niku kalih bojone seminggu nganti ping pira, Mas? Ganti simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri. Pangapunten sangat menawi ngoten niku kalih garwane seminggu tesih saged ping pinten, Mbah? Wis ora iso babar pisan.
Mbok najan dioyok-oyok wis ora iso untek iki wisan. Wis ora butuh lagi, sorry. Makan, ini urusan dunia. Yen seh nom doyan-doyane. Games-gamese. Geragas-geragase. Celut. Wong no pengajiane saya karo mangan kudung coklat kae. Deng kene leh ceramah nganti petentengan kok kono. Ayu geragas. Mergo jeh nom, tapi mangke kalau sudah sepuh mulai anyi-anyi. Nggih napa nggih? Coba misalnya diajak prasmanan, menu lengkap, semua kuliner tersaji, makanan, minuman, buah macam-macam lengkap. Kalau masih muda kira-kira lek dianjar prasmanan ngoten niku leh mundhut daharane, unjukane, seleksi napa koleksi? Koleksi ora mung diincipi, diratani, dimploki, diresiki. Weh, imbo sego kuwi sak piring munjung kae. Sate 17 sunduk. Bandeng 7. Ndok puyuh 22. Ngono ku jek mampir rombong soto, rombong bakso, kabeh es dikokopi kabeh. Jeh nom, tapi sing pun sepuh ngapunten, yen sampun sepuh dianjar prasmanan ngoten niku, semua menu ada lengkap. Kira-kira ngambilnya berani koleksi nopo sampun seleksi? Seleksi wis tuwa kokean pantangan. Hoi. Ditawani ming gedhe-gedhek isine. Ngersakaken sekul, Mbah, sithik wae. Kula pundhutke sop nggih, Mbah nggih. Duduhe wae. Niki wonten sate empuk, Mbah, sunduke wae. Kula pundhutke kikil, Mbah, klamuti wae. Apa maneh Mbah Kakung ki arep mundhut ngene gak entuk ditutke Mbah Putri, gek sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Gek arep nyeduk kikil ditampel ora entuk mangan kuwi. Ora eling penyakite apa piye? Ganti arep nyeduk rawon ya ora entuk. Terus ke lek pengen cepet mati. Ki kari urip matane tok plorak-plorok. Lah ampun sepuh, apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari enggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Keasinan dikit tensinya. Makan cumi-cumi aler, kena sambal goreng ati asam urat kambuh, ginjalnya bermasalah cuci darah seminggu 2, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, istri masih cantik sudah disfungsi ereksi, mendekati istri malah dihindari, meskipun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Lah wis sepuh, maaf, apalagi kalau sudah berumur, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, kulit dan pipi sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah, gigi satu persatu mulai gugur, doyanane mengkari bubur, hobine neng dhuwur kasur, lumah-lumah di atas tempat nek turu ngoroke senggar-seng, tur yo bolak-balik nglin, wis ora kuat mlaku ning sum, hobine kukurku, kuwi tandane wis parek alam. Wangel lho nggih kata-kata ngene iki. Ora gampang, mula yo larang. Pengen murah yo bojomu kon ceramah. Kita sudah tidak membutuhkan dunia. Halo? Saatnya belajar meninggalkan dunia. Karena manusia punya nafsu kecintaan kepada dunia. Bertahap kita harus belajar meninggalkan dunia. Maaf, kalau kita nggak mau belajar cepat atau lambat,
Bisa jadi dunia yang lebih dulu meninggalkan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggal oleh dunianya. Nah, iki nek gak dibaleni iki mesti ora paham. Soale sing teko ki wonge bagus-bagus, ayu-ayu ning rodok. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Dia mempunyai banyak kekayaan dunia tapi dia sudah tidak bisa menikmatinya. Wonten napa mboten? Donyane sak pirang-pirang ning mboten saged ngraoske kenikmatan donyane niku. Wonten napa mboten? Lho kathah, maaf, jangankan sate 100 maaf, jangankan kambing 100 ekor. Kambing 100 kandang dia bisa beli, tapi daging kambing sak pringkil dia enggak berani makan. Darah tinggi kok. Jangankan gula 10 kuintal, pabrik gula 100 bisa dia beli, tapi gula sak sendok ndekne rawani ngombe. Halo? Ada apa enggak yang seperti itu? Itu artinya kan sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Paham pora to ngene iki? Rumahnya megah, mewah, indah, jan kaya omahe demit kae. Tapi ternyata dia enggak kerasan di rumahnya sendiri, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Lah ning omah petang dino opname setengah wulan. Mulih ning omah 5 dino opname meneh setengah wulan. Berarti kan dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit daripada tinggal di rumahnya sendiri. Ya Allah, paham pora to ngene iki? Dia punya banyak kekayaan dunia tapi enggak bisa menikmatinya. Mobile mewah-mewah jejer 17, paling murah regane 3 miliar. Tapi dia kena stroke berat. Maaf, yang naiki mobilnya malah sopirnya, pembantunya. Dia nggak bisa naiki mobilnya. Sorry, duitnya triliunan tapi hidupnya di ruang ICU. Woi, apa artinya duit triliunan, makan minum impus. Maaf, berak, kencing, selang, duit triliunan, urip terima. Siapa ngomong persis mau? Matur suwun. Ayo coba ibu bapak sampean tak kasih pertanyaan, dijawab, pilih mana sampean? Pilih mana? Sugih, sakit-sakiten, melarat, sehat, pilih ndi? Pilih sugih, subhanallah. Wong sakmene akeh kok budek kabeh. Ndak ada pilihannya itu. Sugih, sakit-sakiten, melarat, sehat. Sampeyan pilih? Ora ono kuwi. Tak ulangi. Milih sehat najan tesih melarat daripada sugih sakit-sakiten. Sorry, sugihmu ora kena nggo tuku sehat. Ning sampeyan yen sehat najan sementara melarat, kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi donga, suatu saat harapan dadi wong sugih. Amin napa mau ora dipilih kok amin. Ancene mentale wis ngono kuwi, wis melarat sakit-sakiten. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Betul? Nggih, monggo Bapak niki wali kota nggih. Nggih, wali kota Solo. Nggih, monggo Pak Wali. Nggih, wali. Gak wedi aku nek waliullah aku wedi. Wali kota is biasa. Tak anggap padha karo wali murid ngono ae. Monggo Bapak silakan duduk, wis statuse wis padha karo wali murid ngono ae. Tersinggung ya ben mulih meneh ora apa-apa ngono. Wong salahe datangnya terlambat kok.
Tapi yang ngono kuwi mergo wong penting walaupun terlambat ya naik panggung. Lah dirimu tekon disiki ya ndongsong-ndongsong ning kono. Dirimu ora penting kok. Dirimu ki makhluk ora penting. Pokoke dirimu wis pelengkap penderita. Ya nek wong penting mbok najan tekone keri ya munggah panggung. Kawal diterke. Tuntun kaya ora iso mlaku dhewe ae. Gayane aku ki heran kok wali kota bupati heran aku. Tas digawake, map digawake, pulpen digawake. Prasaku wongi tambah dhuwur pangkate tambah keple tangane. Ya nggawa pulpen dhewe ora kuat kok. Pirang ton wi bobote pulpen. Ngono lho, padahal sik wali kota padahal. Tapi tenang ya, terutama saudaraku yang di bawah sana, ini mungkin hanya perlakuan duniawi, sampeyan trimo diklemprakno, dilungguhno ning kono. Sepertinya yang di panggung ini lebih mulia, lebih baik daripada yang doprok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah, hakikatnya belum tentu yang di panggung ini lebih baik daripada yang doprok di bawah-bawah sana. Bisa jadi yang doprok ngelesot dan keplok-keplok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek. Ya kan kita nggak tahu tuh. Malah lek non dhuwur iki hisape abot iki. Ya aku lek ditekoki sok mlebune swarga jelas dhisik sing dongsong-dongsong kae lho timbangane sing no kene-kene iki. Asli, makanya saya mulai dulu suruh jadi wali kota bupati, saya jelas nggak mau. Gak bakalan mau. Aku ngene tak telateni wis renes kok. Ngopo wong kok dipikir soro-soro. Kayak wis pentelengi KPK sing diaudit kekayaannya mesti ribet. Hati-hati. Saya nggak bakal mau kon dadi wali kota, kon dadi bupati. Pertama, jelas nggak ada yang milih. Kedua, bukan wilayah saya. Ya ora iso aku ora iso. Memang bukan wilayah saya. Kayak beliau ki cara gelem nyalon dadi wong duweke akeh. Umpama bos, tapi beliau sadar ini bukan wilayah saya. Saudara saya saja yang maju. Saya ndak. Saya bersama dengan masyarakat saja. Tepuk tangan untuk beliau. Loh, ngono. Niki delok bupatimu keplok-keplok, mergo dibandani. Wis gak rahasia. Sing penting wis dibalekke apa urung gak ngono kok. Ngono lho. Mangkane lek iki duwe acara, bupati arep ra teko, rawani. Ora betah yo ben mulih to ngene kok bingung. Saya ulang. Saya lanjut, maaf, izin Pak Bupati. Saya ini orangnya kayak gini karakternya. Wali kota. Ya ora usah kaget, Anwar Zahid wis ngene iki modele. Kalau nggak kenal berarti nggak pernah lihat YouTube. Maaf banget. Jadi saya ulang, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, betul? Mas, percuma sampean berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan, soalnya sampean impoten. Percuma berhasil mendapatkan kedudukan kalau nggak bisa merasakan nikmatnya kedudukan itu. Leh kampanye, Masya Allah, setiap acara dia meskipun nggak diundang datang. Saudara-saudara, kalau saya nanti terpilih dan menang, saudara-saudara, seluruh poros-poros jalan sekabupaten mulus semua saudara-saudara. Pendidikan saya gratiskan, kesehatan saya gratiskan, saudara-saudara. Aku lek ana calon apa kampanye ngono ku guyu aku. Duwite mbahmu apa piye aku. Mbok kampanye mbok sing logis to. Sing realistis saya lho, sing masuk akal, nggak usah aneh-aneh. Ngono lho. Kampanye ndak karu-karuan, ratusan juta miliaran disebar, foto dipasang di mana-mana, sampai tempel di pohon, dia rela jadi penunggu pohon. Rela jadi penunggu jembatan.
baru 5 bulan tangkep KPK. Berhasil mendapatkan kedudukan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya kedudukan. Hati-hati Pak Bupati. Wes akeh contone yang barusan Bekasi yo nom kaya wong loro iki. Loh, saya kan mengingatkan kok gak trimo yo bene. Ya Allah. Ngapunten lek gak ngene kok gak semangat sampean, pangapunten. Jadi ya kita ini juga menasihati diri kita sendiri. Bukan berarti saya merasa lebih baik, ya enggak. Karena saya sayang sama Pak Bupati, saya sayang sama Mas Wali Kota. Jangan sampai nyusul pakai rompi warna oranye. Gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Betul? Betul? Percuma dong memiliki kalau nggak bisa menikmati. Maaf, memiliki TV lebar, ombone 5.000 in, tapi mripate belek terus. Percuma, kursi harganya 2 miliar, bokonge udunen pelentingan. Percuma. Bukan apa dan berapa yang kita miliki, yang penting itu apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini maksud saya, kalau kita nggak mau belajar meninggalkan dunia, bisa jadi dunia yang lebih dulu meninggalkan kita. Banyak orang yang masih tinggal di dunia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Kemudian yang kedua, apa alasan orang berat dan takut menghadapi kematian? Sebab sadar belum cukup memiliki bekal. Bekalnya apa? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam cuplikan ayat yang tadi saya bacakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang minta ditunda kematiannya itu karena apa? Minta diberi waktu, dia akan cari bekal dulu. Bekalnya apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ayat ini menjelaskan bekal terbaik menghadapi kematian. Itu yang pertama, sodakoh. Yang kedua, amal-amal soleh. Yang terakhir, tolong diperhatikan, ini udah jam 10. Kita nyumbang berapa situ? Gak nyumbang cerewet. Bupati yang mau nambah ya diem kok. Sampeyan gak mau nambah ya kakek ngomong. Udah, kita semua ini, maaf, iya ya. Saya kok dengar kabar. Bener apa enggak ya? Masyarakat Klaten ini kabarnya punya rencana mau ke surga, itu bener apa enggak ya? Bener. Jadi itu. Jadi mau ke sana semua. Udah punya kaplingan di sana. Hah? Loh, kita ini mau boyongan pindahan ke surga. Apa yang dilakukan orang boyongan? Pertama, harus udah punya tempat dulu. Ya punya lahan untuk mendirikan bangunan, hunian. Pengen huniannya yang biasa-biasa saja apa yang bagus? Lah udah punya kaplingan di sana apa belum? Lah kalau belum, transfer dong. Cara transfernya, transfer untuk membeli lahan di sana. Cara transfernya fa'as-soddaqa, sedekah. Ini sebagai transfer untuk membeli tempat hunian yang di sana. Gini Bapak Ibu, ternyata orang menjelang mati itu baru sadar bahwa bekal terbaik dan yang paling bisa menolong itu adalah sedekah.
Kalau masih hidup seger-seger kayak gini belum sadar. Nanti menjelang kematian dia baru sadar bahwa bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah sedekah. Buktinya orang menjelang mati merintih kepada Allah, menghibah, minta diberi waktu. Mau apa dia? Mau cari bekal. Bekalnya apa? Fa'as-saddaqah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu. Aku mau cari bekal dulu ya Allah. Apa bekalnya? Aku mau bersedekah. Coba perhatikan. Bukan kok aku mau pergi haji dulu. Enggak. Aku mau puasa tiap hari dulu. Enggak. Aku mau zikir wiridan dulu. Enggak. Tapi aku mau sedekah. Makanya yang banyak duit sekarang mau pelit-pelito. Arep cetil-cetilo. Arep medito. Wis nek perlu entutmu ada ono botol. Biar orang lain enggak bau engko sedoten meneh. Tapi nanti menjelang kematian dirimu baru sadar bahwa ternyata bekal terbaik menghadapi kematian adalah sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari Bapak Ibu kita renungkan, rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Ya Allah kurang semangat. Rumah orang mukmin itu ada berapa? 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Untuk rumah setelah mati, Bapak Ibu tenang, ndak usah bingung, ndak usah susah. Tenang, udah dipikirin banyak orang. Wis dipikir ke masyarakat. Rumah setelah mati sampean ra usah gubuh, ra usah bingung, pun dipikirke tiyang kathah. Dan ukurannya enggak besar kok, cuma 1 kali 2 meter tahan gempa anti bledek. Kuburan. Berarti yang harus kita planning rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Tolong perhatikan, rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selamanya. Saya ulang, rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selamanya. Kira-kira sampean selama ini lebih memprioritaskan rumah setelah lahir apa rumah setelah kiamat? Luweh mentengke rumah dunia apa rumah surga? Astagfirullah, enggak jawab. Sing banter sayang, wis ki pertanyaannya gampang. Rumah dunia sama rumah surga lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih megah mana? Lebih mewah mana? Tapi anggaranmu lebih banyak mana? Ayo berpikir waras. Maaf Bapak Ibu, rumah dunia sebagus apapun, semegah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Rumah setelah kiamat, itulah rumah di surga yang akan kita tinggali selama-lamanya. Tapi rata-rata kita tertipu, lebih memprioritaskan rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Mohon maaf, rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya, biaya bangunnya kadang ratusan juta, miliaran. Padahal kalau sudah ditinggal, udah nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga, nggak dipikir. Bapak misalnya jenengan berangkat sholat Jumatan, di situ ada kotak infak keliling. Biasanya yang dimasukkan berapa Pak? Padahal itu untuk membangun rumah di surga, rumah yang akan ditinggali selama-lamanya. Bapak, misalnya ada kotak infak, ini persiapan untuk beli tanah kaplingan di surga, untuk bangun rumah yang di surga. Bapak ada duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu. Kira-kira yang dimasukkan kotak berapa Pak?
2.000 untuk bangun rumah, entuk paku siji malah nyublesi bokongmu. Sebagus apapun rumah dunia, maaf, itu sifatnya hanya rumah dinas. Saya ulang, rumah dunia sebagus apapun, megah, mewah, indah, itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditinggali selama masih berdinas, selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna, begitu jabatan selesai, rumah dinas harus dikosongkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Betul? Betul? Rumah-rumah penjenengan yang di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh penjenengan tinggali selama penjenengan masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Artinya masih hidup. Begitu jabatan sebagai khalifah fil ardi purna, pensiun, selesai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah harus ditinggalkan. Kok koyo gak paham ya modelnya? Pak Bupati Klaten punya rumah dinas napa mboten? Punya rumah dinas apa enggak? Itu rumah dinasnya Pak Bupati. Boleh ditinggali oleh Pak Bupati selama beliau masih menjabat sebagai bupati. Begitu jabatan selesai, hari itu juga rumah dinas harus ditinggalkan oleh beliau tanpa toleransi. Sama rumah kita yang di dunia ini rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Artinya masih hidup di dunia. Begitu jabatan purna, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rumah harus dikosongkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Kecuali yang matimu bengi. Kowe entuk nginep. Tapi yo gak oleh suwe-suwe. Semalam ae nginepe suwengi tok. Besok harus diberangkatkan, diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan yang paling canggih di dunia, tepat waktu dan bebas hambatan, namanya Keranda Airlines. Itu penerbangan yang tanpa hambatan, gak pernah kena razia, gak tahu dioperasi, kising mikul duwe SIM pora, mayite helman pora, kerandai ana STNK-ne pora. Dibawa kemana? Rumah singgah sementara, rumah setelah mati yang ukurannya 1 kali 2 meter tahan gempa, anti bledek, anti lesus. Dan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Mudah-mudahan, subhanallah, ini udah jam 10 lewat. Imbui, ya udah nggak apa-apa, tak tambah dikit. Izin Pak Bos, ini tambahan waktu, ibarat karyawan namanya lembur. Jadi ya kalau lembur ya ada hitungannya sendiri, namanya lembur. Jangan disamakan dengan jam kerja biasa. Nah, ya Bapak. Oh, yang bayar yang minta sebelah sana, denger nggak? Itu perintah bos, yang minta itu loh. Nah, ini bahasa canda Bos, tapi ya perlu dipikir. Canda, saya ini orangnya kayak gini, lambe saya udah seperti ini, ndak usah kaget. Ndak usah kaget, ini lambenya saya. Ya, saking saya pengen deket sama beliau, itu aja. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus menebar manfaat untuk umat, menebar manfaat untuk masyarakat. Kalau jadi orang kaya itu seperti beliau, dinikmati banyak orang, gitu loh. Jangan dinikmati sendiri. Loh, ngene iki aku dianggap ngerayu ngono. Ya ndak, orang ini namanya fakta kok. Digunakan juga untuk berjuang. Ngono carane. Makanya yang diamanai sama Allah beliau, karena bisa dipercaya. Enggak dirimu. Lah dirimu lek ndonga pengen sugih ra wis suwe to. Suwe tapi melaratmu kok awet. Karena menurut Allah yang terbaik bagi sampean yang ngono kuwi. Sampeyan ki lek didadekke sugih bahaya. Gitu loh, Bu. Bu. Malah ora digatekke aku. Bu.
Sampeyan ki apike wis ngono kuwi wae. Kok sampean lek didadekke sugih malah bahaya. Bahayane piye? Kok sampean kok malah sombong. Ana wong urung sugih sombonge, masyaallah. Gelange 5 leh mlaku lembiyane didawak-dawakke kayak krimping. Ndah niya dadi wong sugih kaya ngapa kuwi? Dijak Mahalul Qiyam kaya nek ngobahke tangane tola al badru duwe tas rodok merek ngono kuwi wis diposting terus ketokke mereke. Wonten apa mboten ngoten niku? Ana iki saiki wonge nganggo jilbab warna coklat. Kek wonge pas kuwi wonge. Sampeyan ki umpama sugih ngapunten, wis ora gelem ngaji, ora gelem salat jamaah. Tapi sampeyan nek kondisine kaya ngeten iki, sregep le ngaji, sregep le salat jamaah. Mulane le ndonga nang gone Gusti Allah kae minta kebaikan. Wis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, berikan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Jadi kalau minta kebaikan, dikasih apapun jadinya kebaikan, dikasih berapapun jadinya kebaikan. Jangan minta apa yang diinginkan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau minta apa yang diinginkan boleh jadi dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Understand? Paham po ora to iki? Doa ini juga mengajarkan kepada kita diajari skala prioritas. Jadi orang itu jangan hanya dunia tok. Ning ya aja ming akhirat. Gak gelem kerja, jadi wong lanang meng salat iktikaf poso dzikir wiridan, salat iktikaf poso dzikir wiridan ning masjid ae gak gelem kerja, padahal punya istri punya anak. Wis sampai rumah ya disengap bojomu, Pak. Ora usah mangan sego, kene ngelih kae beduk kae krokoti kae. Nek ora gelem kerja kok. Woi. Paham po ora to ngene? Ini ringkes saya waktune soalnya nggak mencukupi. Ya, ada petunjuk praktis dari Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari dan prioritaskan kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Akhirat itu skala prioritas, akhirat itu tujuan utama, dunia tujuan antara. Cari akhirat sebagai tujuan utama, tapi jangan lupakan dunia sebagai tujuan antara. Mula sak polah tingkai wong mukmin kuwi diniati ibadah, niat akhirat, golek ganjaran ning ora lali nampa bayaran. Akhirat itu simbole ganjaran, dunia simbole bayaran. Ayo nyaut sayang, akhirat simbole ganjaran, dunia simbole bayaran. Jenengan umpama kon milih salah siji ngoten, milih ganjaran napa milih bayaran? Tak baleni kapan ora dijawab langsung didongani. Ngapunten. Akhirat simbole ganjaran, dunia simbole bayaran. Andai disuruh milih salah satu, jenengan pilih ganjaran napa pilih bayaran? Oke, misalnya ada 2 undangan waktunya bersamaan. Hanya boleh didatangi salah satu, enggak boleh didatangi dua-duanya. Satu undangan dalam rangka mendapatkan ganjaran, yang ngundang langsung Allah. Yang mau datang dapat 27 derajat, dapat rahmat barokah ridha Allah. Hayya 'alal falah. Ini undangan untuk mendapatkan
ganjaran. Yang mau datang dapat pahala 27 derajat, dapat rahmah, dapat hidayah, maunah, maghfirah, barokah dan ridha Allah. Satu, undangan dari bupati. Yang mau datang setiap orang dapat 1 juta rupiah. Ibu-ibu kira-kira pilih 27 derajat apa 1 juta? Lah kok 1 juta wong 100.000 ae mbok parani kok. Ya Allah, Bapak Ibu, harusnya skala prioritas kita itu akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Tadi saya sampaikan, woi, dilanjut gak ini? Kadung gelem loh aku. Mula sak polah tingkahe wong mukmin sing bener kuwi nglakoni apa wae diniati akhirat, ibadah niat golek ganjaran ning ora lali nampa bayaran. Ki wong mukmin dadi wong tani arep ning sawah bismillah niate akhirat, ibadah golek ganjaran. Engko nek wis panen nampa bayaran. Sing dadi bakul arep nyang pasar, arep nyang toko bismillah niate akhirat, ibadah golek ganjaran. Kok dagangane payu bathi nampa bayaran. Sing dadi pegawe kae arep nyang kantor bismillah niate akhirat, ibadah golek ganjaran. Kok tanggal nom nampa bayaran. Sing dadi kiai arep ceramah mangkat kae bismillah niate akhirat, ibadah golek ganjaran. Kok bar ceramah wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul malikil a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasihan yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Sahadat az-zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, hadir membersamai kita Bapak Bupati Klaten, beliau Bapak Haji Hamenang Fajar Ismoyo, sarjana komunikasi. Saya harus menghafalkan pelan-pelan karena biasanya saya hafal nama pejabat itu dari map yang saya terima. Sampai malam ini saya belum pernah menerima map dari beliau. Jadi mohon maaf kalau penyebutan namanya salah. Hamenang Fajar Ismoyo, sarjana komunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ada map yang saya terima. Artinya undangan ngaji, jangan disalahartikan. Mas Wakil Bupati, Mas Beni hafal karena sudah pernah ketemu. Nah, amplop ya belum.
Ada Pak Dandim, tetangga saya, Letnan Kolonel Slamet, terusannya juga nggak hafal, belum ada map datang. Ketua dan para wakil ketua DPRD yang berkesempatan hadir, para pimpinan OPD, kemudian Bapak Bupati Sepuh, Ibu Bupati Sepuh semuanya, tokoh-tokoh pejabat, tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mohon ikhlasnya panjenengan semua untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Haji Diono Tarno Atmojo yang malam ini dihormat kurang lebih 1000 hari wafatnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal pengabdian, amal bakti, amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan sebagai ahli surga. Sekaligus kita niat menghadiahkan untuk seluruh ahli keluarga kita yang sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan semuanya min ahlil jannah. Al-Fatihah. Mohon Fatihah sekali lagi untuk Kabupaten Klaten khususnya, kemudian Jawa Tengah dan Indonesia secara menyeluruh. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, sering saya sampaikan, saya paling susah itu kalau diminta ceramah di acara seperti malam ini, di acara haul, di acara peringatan kematian. Ini tantangan besar bagi saya. Kalau saya diminta ceramah di acara syukuran haji, alhamdulillah saya sudah pernah haji, jadi saya punya pengalaman. Saya bisa cerita. Kalau saya diminta ceramah di acara syukuran umroh, alhamdulillah sudah pernah menjalankan ibadah umroh, sudah ada pengalaman, jadi saya bisa cerita. Saya diminta ceramah di acara haflah akhir sana, di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolahan-sekolahan. Saya juga pernah sekolah dan sedikit banyak ada pengalaman di dunia pendidikan, jadi saya bisa cerita. Kalau saya diminta ceramah di acara walimatul khitan, alhamdulillah saya juga sudah sunat. Walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi. Tapi kan ada pengalaman, jadi saya bisa cerita. Kalau diminta ceramah di acara walimatul nikah, saya juga sudah nikah. Ada pengalaman, jadi saya bisa cerita. Tapi kalau diminta ceramah di acara haul, di acara peringatan 1000 hari kematian, terus terang saya belum punya pengalaman mati. Jadi saya susah, apalagi yang dihadapi orangnya pinter-pinter. Seperti masyarakat Klaten, ini dari dulu kan orangnya terkenal pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Nah misalnya saya cerita, mati itu begini, kalau matinya bagus husnul khotimah seperti ini, kalau matinya jelek su'ul khotimah seperti ini, nanti di alam kubur prosesnya begini, di akhirat nanti akan seperti ini. Jare jamaah, Allah koyo tahu wae. Makanya kita harus mempersiapkan diri karena mau nggak mau pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Betul? Ampun nesu kula matur, panjenengan sedaya niki mboten dangu arep digewak nang kuburan. Mohon maaf. Makanya dengan peringatan seperti ini mudah-mudahan membuat Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, ibadah kita makin istiqomah. Pada saatnya dipanggil menghadap Allah, kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Sudah siap apa belum? Yang jawab belum kayaknya didhisikke. Nuwun sewu Bapak Ibu, kehadiran malaikat jurupati
kehadiran malaikat Israel kepada panjenengan sampun disiapke napa dereng? Misale kondur saking majelis niki mangke dumugi dalem wonten tamu. Tamune sae, sikapnya ramah dengan senyum. Kemudian jenengan disapa, Bapak atau Ibu, perkenalkan saya adalah petugas Allah. Nama saya Israel. Saya siap membantu sampean untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Sampean minta diantar malam ini apa minggu depan? Kira-kira pripun jawab jenengan? Kalau nggak milih berarti ya besok pagi. Tanpa dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Karena itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Setiap manusia ketika didatangi kematian, mereka nggak siap, mereka minta ditunda, minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu. Aku minta ditunda ya Allah, sebentar saja. Merintih, menghibah, menangis, minta ditunda. Kenapa? Umumnya manusia enggak siap mati. Para jamaah, setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Kedua, sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan utama kenapa manusia enggak mau mati. Pertama, berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Apa itu? Ya donya. Makanya wong Jawa leh ngarani wong mati niku tinggal donya.